Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tema 8, subtema 1 PP3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, kalian mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. Dan yang terakhir, kalian memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Di sini memiliki sebuah teks bacaan yang dilakukan oleh Alan dan pamannya melalui telepon. "Halo Alan," kata paman. "Halo paman, apa kabar?" "Baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga?" "Baik paman, saya dengar paman akan berkunjung kami hari Minggu depan ya?" "Iya betul Alan, kita akan bertemu di hari Minggu depan." "Wah, asyik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang?" "Kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan." "Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu, paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini." "Hahaha, iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12, tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan." "Wah, iya, saya lupa paman, padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu." "Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu." "Baik paman, sampai ketemu." Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apakah yang dimaksud dengan negara tetangga? Nah, ini ada negara tetangga kita yang ada di ASEAN, yaitu ada Singapura, Brunei, Timor Leste, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos. Nah, ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Di sini setelah mengamati judul teks yaitu kawasan Asia Tenggara, kalian diharapkan dapat memperkirakan informasi penting apa yang akan didapat dari bacaan. Nah, bacaannya ada berikut. Mungkin kamu ingin mengetahui letak geografis Asia Tenggara. Nah, itu perkiraan-perkiraan itu masih menjadi pertanyaan, lalu kita akan mencarinya dalam teks tersebut. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, dari teks bacaan ini kita nanti akan mendapatkan informasi-informasi penting di dalamnya.
Sebelumnya, kalian tadi telah mengamati peta ASEAN dan mengetahui negara-negara ASEAN. Nah, perkiraan informasi penting yaitu yang pertama tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tentang kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis maupun kondisi demografis atau keadaan penduduknya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu informasi penting yang kita ketahui. Dengan memperhatikan kembali peta yang tadi, kita dapat mengetahui bahwa negara-negara Asia Tenggara itu yang telah Ibu sebutkan tadi ada Indonesia, Brunei, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina. Nah, kita akan belajar tentang keadaan alam di Singapura. Keadaan alam di Singapura itu kita pelajari, yaitu Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 2,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Ibu kotanya ya di Singapura. Pemerintahnya berbentuk republik dan kepala negaranya presiden. Mata uangnya berupa dolar Singapura. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal di Singapura yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, ini rangkuman tentang kondisi alam Singapura. Memiliki 63 pulau kecil, Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi. Selanjutnya, ini bacaan tentang negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengambil hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Yaitu Singapura merupakan negara maju, kemudian menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia, kemudian menjadi negara terbersih di dunia. Nah, memiliki aturan yang ketat tentang kebersihan lingkungan. Mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu negara terbersih asalkan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi ya anak-anak. Kemudian juga tingkat pendidikan warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Hal-hal itu dapat mencapai tujuan menjadi negara yang bersih. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Misalkan, di rumah membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah, lalu menjaga dan merawat serta membersihkan aliran air atau selokan yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah hal-hal yang dapat
kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.